Salam sejawat semua. Pada sesi kali ini, kita akan membicarakan mengenai gambaran umum meningioma, mulai dari definisi hingga tata laksananya. Meningioma dideskripsikan sebagai tumor jinak yang berasal dari leptomeningen oleh Harvey Cushing di tahun 1922. Selanjutnya, diketahui bahwa arachnoid cap cells merupakan sel prekursor dari meningioma. Dan pada tahun 2010, lebih spesifik lagi didapatkan bahwa sel arachnoid yang menjadi prekursor adalah yang memiliki prostaglandin D2 sintase atau PDGS. Mekanisme molekuler terbentuknya dan berkembangnya meningioma dirangkum oleh Shaw et al. Di tahun 2020 dalam dua fase. Fase pertama adalah fase inisiasi, di mana pada kasus meningioma didapati adanya abnormalitas kromosom berupa hilangnya kromosom 22. Selain itu, dijumpai juga adanya mutasi pada NF2 yang mencetuskan terjadinya meningioma. Fase kedua adalah fase progresi. Pada fase ini terjadi kehilangan kromosom dan yang paling sering adalah kromosom 6Q, 9P, 10 dan 14Q untuk meningioma atipikal dengan amplifikasi dari 17Q23 pada meningioma anaplastik. Saat ini, klasifikasi tumor otak yang digunakan secara umum adalah WHO 2021. Pada meningioma, sebagian besar masih mengikuti klasifikasi WHO 2016. Namun, terdapat perbaikan karena adanya kemajuan dalam genetika molekuler. Sebagai contoh, dibandingkan klasifikasi 2016, rhabdoid dan papillary meningioma dikeluarkan dari grade 3. Selain itu, meningioma juga diklasifikasikan berdasarkan mutasi NF2, di mana mayoritas meningioma kompleksitas memiliki mutasi NF2, sedangkan lokasi meningioma non-NF2 lebih sering ditemukan pada skull base. Dalam kasus meningioma atipikal yang bersifat agresif dan meningioma dengan histopatologi borderline antara grade 2 dan 3, analisis genetik menunjukkan bahwa mutasi TERT-P atau promotor dan hilangnya CDKN2A garis miring B harus dicari dan bila ada menunjukkan grade 3. Penilaian metilasi DNA telah terbukti lebih akurat dari pemeriksaan histopatologis dalam menentukan pasien yang memiliki risiko rekurensi tinggi. Berikutnya kita masuk ke bagian epidemiologi. Secara umum, tumor primer pada sistem saraf pusat dapat dibagi menjadi jinak dan ganas, dengan proporsi tumor jinak sebesar 71% dan tumor ganas sebesar 28%. Dari keseluruhan tumor otak primer, meningioma berkontribusi sebanyak 37,3%. Pada grafik berikut dapat diamati dari seluruh tumor otak jinak, 55% tumor terjadi pada meningen, dan meningioma sendiri berkontribusi sebanyak 55% dari seluruh tumor otak jinak. Dari diagram berikut kita dapat melihat insidensi meningioma baik jinak maupun ganas meningkat sepanjang bertambahnya usia serta mayoritas terjadi pada perempuan dan pada seluruh kelompok usia dibandingkan laki-laki. Dengan proporsi perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 1:2,2. Dalam 15 tahun terakhir, insiden meningioma jinak menunjukkan tren peningkatan, sedangkan insiden meningioma ganas menunjukkan tren penurunan. Pada keempat grafik berikut bisa disimpulkan bahwa insidensi akan meningkat seiring bertambahnya usia dengan puncak kelompok usia 70-74 tahun. Setelah itu, insiden pada perempuan dan laki-laki akan kembali menurun. Angka kematian pada kasus meningioma pada perempuan dan laki-laki hampir sama sepanjang tahun 2000 sampai 2015. Terdapat perbedaan tingkat kesintasan 5 tahun antara meningioma yang dikatakan jinak
yaitu grade 1 dan grade 2, dan meningioma yang malignan. Pada meningioma yang jinak, tingkat kesintasannya dapat mencapai 87% untuk usia 40 tahun ke atas. Sedangkan pada meningioma yang bersifat malignan, tingkat kesintasannya untuk pasien berusia 40 tahun ke atas hanya mencapai 65%. Berdasarkan lokasinya, dapat diamati bahwa meningioma terjadi di berbagai lokasi asalkan terdapat meninges. Dengan distribusi 25% pada flux atau parasagital, 20% pada konveksitas, 20% pada sphenoid wing, 10% pada olfactory groove, 10% pada suprasellar, dan 10% pada fossa posterior. Gejala klinis yang muncul pada penderita meningioma sangat bervariasi, bergantung lokasi meningioma itu sendiri. Secara umum, gejala yang dapat muncul diantaranya adalah nyeri kepala, kejang, perubahan perilaku, gangguan neurologis vokal yang progresif, gangguan kognitif, mudah lelah, gangguan pendengaran, hingga gangguan penglihatan. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa kasus meningioma yang terjadi di berbagai lokasi di otak. Berikut kasus yang terjadi pada wanita usia 44 tahun dengan gejala kejang, kehilangan penglihatan secara progresif, dan kelemahan tubuh sisi sebelah kanan. Dapat kita amati pada MRI dan CT scan didapatkan massa meningioma pada konveksitas pada regio parieto-occipital kiri. Kasus berikutnya pada wanita berusia 51 tahun dengan penonjolan dan gangguan visus pada mata kanan sejak 2 tahun lalu. Pada gambaran MRI dan CT scan dapat terlihat massa meningioma pada spheno-orbita sisi kanan yang menekan mata sehingga bola mata protrusi ke depan. Kasus berikutnya adalah wanita 57 tahun dengan kehilangan nyeri kepala dan kehilangan penciuman sejak 3 bulan lalu. Pada potongan aksial, koronal, dan sagittal MRI kontras, tampak massa tumor yang berada di dasar tengkorak bagian depan sekitar olfactory groove. Berikutnya adalah seorang wanita 60 tahun dengan keluhan penurunan pendengaran dan gangguan berjalan progresif sejak 3 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pada potongan aksial, koronal, dan sagittal MRI kontras, tampak massa tumor yang berada di daerah cerebellopontine angle. Berikutnya kita akan membahas mengenai gambaran khas pencitraan meningioma pada MRI dan CT scan. Pertama, meningioma akan menyangat kontras secara homogen. Kedua, terdapat attachment tumor yang meluas pada dura mater yang umum disebut sebagai dural tail. Dapat kita lihat pada imaging berikut gambaran seperti ekor yang ditunjukkan pada lingkaran kuning. Ketiga, dapat terjadi hiperostosis pada tulang yang melekat di sekitar tumor. Modalitas tata laksana meningioma dapat berupa tata laksana operatif, radioterapi, dan kemoterapi. Pada meningioma berukuran kecil dengan ukuran diameter kurang atau sama dengan 3 cm dan asimptomatik, dapat dilakukan observasi gejala dan evaluasi MRI kontras 6 bulan ke depan. Kemudian setiap tahun selama 5 tahun dan selanjutnya 2 tahun sekali. Namun pada meningioma yang simptomatik atau bergejala dapat dilakukan tata laksana operatif atau non-operatif seperti radioterapi dan atau kemoterapi. Namun target utama tata laksananya adalah mencapai gross total resection dan mengirim sampel tumor untuk penentuan jenis tumor dan gradingnya. Pada grade 1 dan 2, apabila gross total resection berhasil dicapai, maka tidak perlu dilanjutkan radioterapi. Sedangkan pada grade 3, radioterapi tetap harus dilakukan walaupun mencapai gross total resection. Berikut adalah contoh kasus meningioma konveksitas pada regio frontotemporal sinistra yang dilakukan operasi. Gambar kiri menunjukkan MRI brain contrast sequence T1
dengan potongan aksial, tampak lesi menyangat kontras homogen berbatas tegas dengan gambaran dural tail, khas untuk suatu meningioma. Gambar kedua menunjukkan proyeksi posisi tumor pada otak berdasarkan gambaran MRI-nya. Gambar ketiga menunjukkan foto intraoperatif setelah kulit dan tulang dibuka untuk mencapai lokasi tumor. Pada bagian kiri dapat diamati video ketika tumor diangkat dari otak. Dapat diamati pada gambar di tengah bahwa tumor yang menekan otak telah diangkat, sehingga otak menjadi rileks dan diharapkan defisit neurologis vokal yang diakibatkan oleh penekanan tersebut mengalami perbaikan. Bentuk makroskopis dan ukuran tumor yang telah diangkat dapat diamati pada gambar ketiga. Pada slide ini dapat diamati perbandingan imaging pre dan post-op pada kasus tersebut. Pada CT scan kontras post-op, tidak tampak lagi lesi menyangat kontras pada regio frontotemporal sinistra. Pasca dilakukan pengangkatan tumor, Simpson grade dapat digunakan untuk menentukan tingkat reseksi dan memprediksi rekurensi tumor. Berdasarkan kasus sebelumnya, dapat dipastikan bahwa gross total resection dari tumor dan dura mater yang terlibat berhasil dicapai dengan tidak adanya keterlibatan tulang, maka dapat ditentukan kasus tersebut berhasil mencapai Simpson grade 1. Sehingga dapat diprediksi tingkat rekurensi meningioma pada kasus tersebut dalam 10 tahun hanya berkisar 10%. Untuk tumor berukuran kecil hingga sedang yang berukuran kurang dari 30 mm atau kurang dari 8 cc dan terletak pada lokasi yang tidak berhubungan dengan struktur penting seperti nervus opticus, kiasma, dan batang otak, radiosurgery dapat menjadi pilihan sebagai terapi primer ataupun tumor residu dan rekuren. Teknik ini merupakan teknik pembedahan tanpa pisau dengan menembakkan sinar gamma secara spesifik ke area tumor dengan dosis 14 gray. Studi telah membuktikan bahwa setelah follow-up 7 tahun, progression-free survival antara pasien yang dilakukan gamma knife sebagai terapi primer sebanding dengan pasien Simpson grade 1 yang menjalani operasi. Studi lain menunjukkan bahwa 60% pasien mengalami reduksi ukuran tumor sebanyak kurang dari 25%. Demikian berakhir sesi masif online open course mengenai meningioma pada sesi kali ini. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk sejauh semua. Terima kasih.